Nah, baiklah anak-anak, tema kita pada subtema 4 ini judulnya adalah sehat itu penting. Dan kita akan masuk ke subtema 1 yang berjudul peredaran darahku sehat. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk melancarkan peredaran darah yaitu bersepeda. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran. Nah, seperti anak-anak ibu lihat, pada zaman sekarang itu sedang hits ya, atau sedang musim orang bermain sepeda. Itu bagus karena bersepeda mampu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain yaitu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, bagaimana lebih lanjut tentang peredaran darah ini? Mari kita pelajari semuanya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Sebelum kita membahas tentang peredaran darah manusia, mari kita lihat dulu bagian-bagian yang ada pada organ peredaran darah manusia. Nah, kita akan melihat di sini ada serambi kanan. Ini letaknya di jantung ya. Ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri, dan ada kapiler paru-paru, kemudian kapiler. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh manusia itu ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Apa perbedaannya? Nah, kita bahas satu-satu. Sistem peredaran darah kecil yaitu ketika darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ini dia arteri pulmonalis. Kemudian, dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil jika kita berikan sederhananya seperti ini. Darah dari bilik kanan kemudian melewati arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di paru-paru dia berganti dari karbon dioksida menjadi O2, kemudian melewati vena pulmonalis dan kembali ke serambi kiri. Sedangkan sistem peredaran darah besar yaitu ketika darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau disebut juga dengan aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar sederhananya seperti ini. Darah dari bilik kiri kemudian menuju aorta atau arteri besar, kemudian ke arteri, kemudian beredar ke seluruh tubuh, melewati vena dan kembali ke serambi kanan. Nah, jadi itu adalah sistem peredaran darah manusia. Sekarang apa saja organ-organ yang berperan dalam peredaran darah manusia? Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Nah, seperti apa? Sebesar apa kepalan tangan anak-anak ibu? Nah, sebesar itulah jantung anak-anak ibu. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat yang disebut dengan katup jantung.
Apa fungsinya? Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung karena tugas bilik jantung itu lebih berat, yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau yang sering kita kenal dengan denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu akan mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Nah, organ yang berperan penting kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini bisa Nana Ibu lihat pada gambar ini. Ini semuanya adalah pembuluh darah yang ada pada seluruh bagian tubuh manusia. Jadi banyak ya, banyak, dan mungkin kalau diluruskan ini bisa jadi panjang sekali. Tapi karena di dalam tubuh kita dia tidak lurus, maka seperti ini penampakannya. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama yaitu pembuluh nadi yang disebut juga dengan arteri dan pembuluh balik yang disebut juga dengan vena. Pembuluh nadi dan pembuluh vena itu memiliki perannya masing-masing. Pembuluh nadi itu membawa darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik yaitu berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Makanya disebut dengan pembuluh balik karena dia membawa darah balik ke jantung. Nah, darah yang seperti apa yang dibawa oleh pembuluh nadi? Pembuluh nadi itu membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung. Sedangkan untuk pembuluh balik itu membawa darah yang kaya akan karbon dioksida menuju ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik ini bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Ini perbandingan antara pembuluh kapiler dengan rambut. Bisa dilihat ya bahwa pembuluh kapiler ini lebih halus atau lebih kecil dari rambut kita. Nah, dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung lain dapat mencapai 160.000 km. Nah, coba Nana Ibu bayangkan jika kita rentang pembuluh darah itu panjangnya bisa 160.000 km. Nah, kemudian kita lanjut ke organ yang berperan penting dalam sistem peredaran darah manusia yaitu paru-paru. Paru-paru ini memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil atau diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung dia akan semakin kecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan dengan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, jadi begitu. Sistem peredaran darah manusia itu sangat sempurna sekali dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa hidup dengan sangat baik seperti saat sekarang ini. Nah, kalau manusia itu tidak akan pernah bisa membuat buatan yang sempurna seperti manusia ini. Karena lihat saja sistem peredaran darah manusia tadi sudah sangat rumit sekali.
itu tidak akan bisa dibuat oleh manusia. Nah, cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat sesempurna itu dan sudah mengatur semuanya sehingga manusia bisa seperti sekarang ini. Makanya kita harus merasa bersyukur dan selalu berterima kasih kepada Allah atas semua karunia yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama seperti anak-anak Ibu, Siti juga ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Esa. Nah, bagaimana cara Siti mengungkap syukur selain berdoa dan sholat mengikuti perintah Allah? Siti membuat sebuah pantun. Nah, apa pantunnya? Ini dia pantun yang dibuat oleh Siti. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, itu pantun yang dibuat oleh Siti sebagai rasa syukur kepada Allah. Nah, ngomong-ngomong tentang pantun nih, anak-anak Ibu sudah tahu ya apa itu pantun? Pantun ini sepertinya sudah dekat ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Karena Ibu yakin dari kelas 1 sampai kelas sekarang ini anak-anak Ibu pasti sudah pernah mendengar apa itu pantun. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih sebenarnya yang pantun itu. Nah, pengertian pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan bersajak ABAB. Nah, baris ABAB maksudnya adalah untuk kalimat pertama itu akhirannya sama dengan kalimat yang ketiga. Begitu juga dengan akhir bunyi huruf pada kalimat kedua itu sama dengan pada kalimat keempat. Nah, itu yang disebut dengan ABAB. Nah, untuk lebih lanjut tentang pantun kita akan bahas di pembelajaran selanjutnya. Gimana anak-anak Ibu paham ya tentang materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang peredaran darah manusia dan tentang pantun. Walaupun pantun hanya sebagai pengantarnya saja dulu. Nah, mungkin sekian dulu ya yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak Ibu semuanya paham. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.